Biaya pendidikan di Indonesia setiap tahun selalu naik. Menurut survei HSBC, biaya pendidikan di Indonesia termasuk mahal dan masuk ke dalam 15 negara dengan biaya pendidikan terbesar di dunia. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh sejumlah orang tua murid. Standar untuk swasta lah, standar untuk swasta sekitar ya 50-60-an. Negara lain itu dia kan juga ada subsidi gitu ya, dia juga ada subsidi di pendidikan dan mereka utamakan untuk subsidi pendidikan gitu. Kalau misalnya memang karena anak-anak itu anak-anak pinter-pinter ya gitu, jadi banyak yang pinter banget tapi karena biaya pendidikan yang tinggi ya mereka susah untuk melanjutkan gitu. Ya, nah menurut saya sebenarnya biaya pendidikan ini tentu masih bisa ditekan, tapi kalaupun memang harus ditingkatkan tentu harus diupayakan juga untuk peningkatan fasilitas-fasilitas anak dalam belajar, baik itu sekolah swasta maupun negeri, supaya harapannya anak-anak di Indonesia memiliki akses pendidikan yang sama rata dan bisa memberikan masa depan yang baik untuk anak-anak Indonesia. Namun sayangnya, mahalnya biaya pendidikan belum dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Menurut Global Talent Competitiveness Index, talent sumber daya manusia Indonesia di kawasan ASEAN menempati urutan ke-6. Begitu pula dengan indikator pembangunan manusia Indonesia yang rendah. Tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 107 dari 189 negara. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyak orang yang putus sekolah, terutama di desa-desa. Bahkan laporan dari Global Competitiveness Report tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 50 dari 141 negara di bawah Malaysia dan Thailand. Apa dampaknya bagi perekonomian? Tentu saja kita semua tahu bahwa inovasi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Saat ini survei dari data Global Innovation Index, Indonesia adalah negara yang paling tidak inovatif di Asia. Yang paling mengkhawatirkan justru adalah ketimpangan akses dan pendapatan. Akses pendidikan di perguruan tinggi hanya dinikmati oleh orang kaya, sementara masyarakat miskin harus menganggur dan terjebak pada pekerjaan bergaji rendah. Riset menunjukkan menurunkan biaya pendidikan adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan di negara berkembang. Biaya pendidikan yang mahal menjadi beban besar bagi masyarakat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, lulusan perguruan tinggi hanya 8,3% dari total penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas. Sehingga angkatan kerjanya juga masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas. Lalu, kapan kita mampu bersaing di kancah global? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Ketika kita bicara mengenai kemajuan bangsa, tentunya harus ditopang oleh sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia yang baik ini mesti didukung oleh pendidikan yang mumpuni. Tetapi apa jadinya apabila pendidikan di Indonesia ini dalam tanda petik masih mahal. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai biaya pendidikan kita semakin mahal. Dan untuk mendiskusikan tema kita pada malam hari ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mas Dede Yusuf. Selamat malam Mas Dede Yusuf, sehat? Selamat malam. Boleh dipakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa TV One. Izin boleh membuka juga ya? Boleh Mas. Selamat malam Mbak Brigita. Makin sehat ya Mas? Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Dan tentunya ada ekonom senior Indef yang juga merupakan rektor Universitas Paramadina, ada Prof. Didi Rahbini. Prof. Didi apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat ya Prof. di Disnatal Paramadina kemarin. Ya, terima kasih. Disnatalis kita. Iya. Dan kemudian ada praktisi pendidikan yang juga seorang rektor, Pak Musni Umar. Pak Musni apa kabar? Baik. Sosiolog juga. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Ibu Dia Ira Setiawati, orang tua murid. Bu Dia apa kabar? Sehat Bu Dia? Sehat, Alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam. Dan nanti kita juga akan bersama dengan Dirjen Dikti Kemendikbud, Prof. Nizam, yang akan bergabung untuk bisa mendiskusikan lebih lanjut mengenai tema kita pada malam hari ini. Tetapi apakah memang benar mahal? Coba kita tanya sama Bu Dia. Bu Dia, anaknya berapa? Anak saya 2. 2. Umur berapa aja? Umur 22 dan 16. Oh, berarti yang pertama
Sudah selesai. Yang pertama baru saja lulus S1 Oh, dari universitas swasta negeri? dari Universitas Negeri. Dari universitas negeri. Ya. Kalau yang satunya? Yang SMA masih SMA di Negeri swasta. juga? Oh, di swasta. Ya. Nah, kalau dibanding-bandingkan dulu yang pertama juga di swasta atau di negeri SMA-nya? Swasta. Swasta. Anak saya dua-duanya dari TK sampai SMA di swasta. Oh. Merasakan perbedaannya dari tahun ke tahun? Iya. Iya, apalagi kalau waktu mau masuk SMA kan mencoba negeri gitu ya. Itu ya beda banget lah ya pasti ya gitu. Seberapa jauh perbedaannya? Jauh banget. Berapa sih? Kalau mungkin gambaran ya, uang SPP anak saya per bulan itu 1,7 lah ya. Itu mungkin kalau bicara dengan orang tua lain itu masih tergolong sedang gitu kan. Ada yang SPP-nya 5 juta, ada yang Itu SPP SPP per bulan. bulan. Banyak ya? Kalau ditanya lagi uang pangkalnya, itu sekolah anak saya juga masih cukup sedang lah gitu ya. Masih berapa sih waktu itu 17 gitu. 17, Bu. Itu masih sedang tuh untuk ukuran swasta Oh, SMA. Banyak ya. Gitu. Kalau ngobrol-ngobrol sama teman-temannya ada yang lebih tinggi dari itu? Banyak, Banyak ya? banyak. Swasta kan kita ya, iya maksudnya swasta yang baik, bagus-bagus gitu ya. Oh, banyak. Oke. Ibu kerja? Iya kerja, Suami juga kerja? kerja. Kerasa juga ya? Kayaknya kalau nggak kerja mungkin berasa banget nyekolahin anak di swasta. 2 anak di swasta tuh berasa banget. Itu ada SPP, ada uang pangkal, apalagi Bu? Nah, uang pangkal itu waktu pertama kali masuk sekolah Iya, kan. yang 17 juta itu tadi. Iya, nah SPP Itu 3 per tahun yang bulan. lalu ya, Bu? Itu 2 tahun yang lalu Oh ya. iya, 2 tahun yang SPP lalu. per bulan. SPP per Kemudian setiap tahun ada juga kan uang kegiatan tahunan. Oh iya? Iya. Berapa besarannya Bu? Kisarannya? Kisarannya tuh dari 3 sampai 6 ya. Oh lumayan ya? Iya. Kalau nggak salah yang ini berapa ya? 3 kalau nggak salah yang sekarang ini anak saya. Oh, banyak juga ya. Ya lumayan. Oke. Dan itu kalau Ibu cerita-cerita sama teman-teman juga ada yang lebih tinggi lagi? Ada lah. Kalau yang Banyak. kuliah, kalau yang kuliah Bu? Yang kuliah karena anak saya kebetulan di negeri, jadi dan sekarang di negeri itu cukup ini ya. Kalau saya ngerasanya ada BOPP, Bantuan Operasional Pendidikan ya. Ada yang pilihan, ada yang B-nya itu apa ya? Itu cukup terbantu sih ya kalau di negeri ya. Jadi sejauh anaknya lulus tes gitu kan. Nah, itu bisa kalau misal katakan di UI gitu ya. Tergantung nih mau ribet apa enggak gitu kan. Kalau nggak mau ribet yang BOPP P pilihan. Itu kan range-nya ada berapa? Ada 4 kelas kalau nggak salah. Oke. Itu sampai yang per semesternya sekitar 17-an juta kalau nggak salah ya. Itu. Nah, tapi kalau yang BOP B ya kalau nggak salah, berkeadilan B-nya itu dari ada berapa? 4 kelas apa 5 kelas gitu. Range-nya cukup sampai rendah sih ada ya, 500.000 per semester itu ada waktu itu. Jadi kalau misalnya anaknya benar-benar pintar gitu kan, lulus tes dan tapi orang tuanya tidak mampu bisa lah. Ada kesempatan itu gitu ya. Ya dengan syarat berarti kan syarat administrasi yang harus dipenuhi itu banyak gitu ya. kan. Untuk orang tua yang misalnya penghasilannya tidak tetap gitu kan, ada surat keterangan dari RT sampai foto rumah, surat keterangan dari tetangga kiri kanan, tagihan listrik, mobil apa segala macam itu semakin rendah ya semakin banyak itu. Kalau di swasta bisa minta keringanan? Kalau di swasta setahu saya waktu itu karena saya kan sebelum anak saya diterima di universitas negeri sempat daftar swasta juga. Ada beberapa swasta yang ngasih semacam keringanan biaya masuk ya, tergantung ranking. Jadi misalnya ranking 1 sampai 3 itu di sekolah
dia misalnya bisa Ya. 100% nggak ada uang pangkal gitu, seperti